Baik, teman-teman, sekarang kita bahas mengenai pelaporan keuangan pajak kini. Ya, di sesi terkait dengan pelaporan keuangan pajak kini, ya, kita coba akan bahas mengenai pencatatan dan penyajian pajak kini dan bagaimana mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan. Baik. Jadi yang namanya pajak kini ya itu ada diatur di dalam PSAK 46 paragraf 12 ya. Jadi jumlah pajak kini untuk periode kini dan periode lalu yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jadi pajak kini ini sebenarnya adalah pajak yang memang betul-betul terutang ya. Terutang bagi perusahaan ya. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode-periode lalu melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka selisihnya diakui sebagai aset tetap. Baik, jadi teman-teman ini teman-teman juga harus bisa memahami yang namanya mungkin konsep di dalam perpajakan kita itu konsep self assessment ya, di mana wajib pajak menghitung pajaknya sendiri. Dan juga kita akan kenal istilah namanya wajib potong, wajib pungut, ya wapot dan waput ya, di mana sebenarnya pajak kita ada kalanya dipungut oleh orang lain. Atau yang kedua, pajak orang kita yang mungut. Ya, kira-kira begitu ya. Baik. Kemudian manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak ini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Misal manfaat ini semisal begini ya. Ada suatu manfaat pajak bisa berupa terkait dengan rugi pajak yang tahun-tahun sebelumnya yang bisa dikompensasi di tahun sekarang ya dan tahun berikutnya, maka ini sebetulnya suatu manfaat yang bisa diakui sebagai aset. Ya, kira-kira begitu. Baik, kemudian entitas melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini. Jadi misalnya gini, kita punya aset pajak kini terkait dengan PPh badan. Kemudian punya kewajiban pajak kini terkait PPh badan. Ini bisa saling hapus di net. Kira-kira gitu. Contoh nanti ada pajak yang dipotong oleh orang. Kalau pajak dipotong oleh orang, pajak kita, artinya itu menjadi prepaid. Kita udah bayar sebetulnya, ya. Hanya saja kepada pihak si pemotong, ya. Nanti si pemotong yang bayar ke negara, ya. Dalam kasus ada prepaid begini, itu bisa di-net dengan hutang pajak. Tapi yang bisa di-net antara hutang pajak kita sendiri, bukan pajak orang. Ya, bisa ya. Dan pajak yang di bawah otoritas yang sama, misalnya antara PPh dengan PPh bisa. PPN dengan PPN, jadi tidak boleh PPh dengan PPN di net, nggak boleh. Ya, kira-kira gitu. Jadi entitas melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui. Ya, jadi dapat dipaksakan secara hukum. Misalnya tadi ya, pajak kita yang dipotong orang itu bisa sebagai pengurang hutang pajak kita sendiri, ya. Kemudian memiliki intensi untuk menyediakan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Ya, ini contoh ya. Contoh kasus. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh badan itu kan tarifnya adalah 25%. Ya, kecuali yang TBK nanti ada pengurangannya. Ini contoh ya. Pada tahun 2002, PTX mengalami rugi fiskal sebesar 1 miliar. Ya, kemudian pada tahun 2003, PTX dapat memperoleh laba fiskal 1,515. Nah, jadi laba kena pajak berapa nih? 1,5 miliar sekian ya. Laba pajak berapa? Laba yang dikenakan pajak. Ini ada rugi fiskal tahun sebelumnya, tahun sekarang ada laba fiskal.
Nah, maka kalau kita perhatikan di Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, rugi fiskal tahun sebelumnya bisa dikompensasi ke tahun berikutnya. Sehingga di sini laba kena pajak berapa? Laba kena pajak itu adalah 515 juta sekian. Kenapa? Ya karena dikurangi 1 miliar. Jadi kita nggak bayar 25% dikali 1,515, bukan ya, tapi dikali 515. Oke. Kemudian ada informasi tambahan, terdapat PPh 23 dibayar di muka. Ini dipotong oleh pihak lain. Yaitu sebesar berapa? 25 juta, ya. Kemudian juga terdapat rugi fiskal yang dapat dikompensasi 1 miliar. Ini tadi udah kita bahas ya. Nah, sehingga di sini, teman-teman, beban pajak kini itu 25% dikali 515 juta sekian. Sama dengan 128 juta sekian. Jurnalnya, ya saya ulangin ya. Jurnalnya beban pajak kini pada hutang PPh pasal 29. Jelas ya? Beban pajak kini pada hutang PPh 29. Sebesar berapa? 20% dikali 515, 128, 916, 667. Baik, kemudian berikutnya bagaimana? Oh, ini kan ada pajak yang dipotong oleh orang. Sebesar berapa? 25 juta. Nah, ini kan berarti sebetulnya sudah pernah dicatat PPh pasal 23 dibayar di muka. Ini kan merupakan aset pajak ya. Aset pajak kini. Ya, sehingga di sini hutang PPh pasal 29 dikurangi 25 juta, pajak dibayar di muka pasal 23 25. Sehingga PPh pasal 29 kita berapa? Ya. Besarannya 125 juta dikurang 128 juta sekian dikurang 25 juta. Kira-kira gitu. Itulah PPh pasal 29 kita. Baik. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana seandainya pajak yang dipotong oleh orang lain itu ternyata lebih besar dari hutang pajak kita. Nah, misalnya prepaid-nya ini, prepaid itu kan bisa ada prepaid 22, 23, 22 terkait dengan impor, ya kan? 23 misalnya terkait dengan penghasilan seperti sewa dan lain-lain, 24. 24 ini terkait dengan penghasilan dari luar negeri ya. 25 terkait dengan angsuran pajak tahun sebelumnya. Bagaimana kalau ternyata ini setelah dikumpul Pak, prepaid kita, ini ternyata lebih besar Pak daripada beban pajak. Kan gitu. Beban pajak tadi kan ini ya, beban pajak ya. Ini dikalikan tarif ya. Maka dalam kasus ini yang terjadi apa? Kalau ini lebih besar bandingkan ini semua, jumlahnya jelas tadi hutang pajak. Tetapi kalau ini yang lebih besar, prepaidnya lebih besar, maka di sini terjadi apa? Sebetulnya kalau pemotongan PPh oleh pihak lain lebih besar, maka yang terjadi adalah kita lebih bayar. Nah, dalam kasus lebih bayar, maka kita kenal dengan istilah pasal 28A. Sehingga nanti di sini ya akan muncul ya namanya taksiran kelebihan pembayaran pajak. Ini dijual di aset tidak lancar ya. Kemudian ada taksiran kelebihan ya, beban pajak kini sendiri tadi kita sudah catat ya, kira-kira begitu. Baik, sehingga di laporan keuangan akan muncul beban pajak, ada namanya beban pajak kini yang bersifat final. Nah, ini kita tidak perhitungkan karena udah final ya, udah final. Ya. Ini contoh ya. Ini terkait dengan pendapatan bunga. Ya, pendapatan bunga dari bank. Nah, ini dikenakan pajak. Ya, pajak final oleh bank. Nah, dalam kasus ini kita jurnal. Jurnalnya apa? Kas di bank pada pendapatan bunga. Misalnya 100 juta, 100 juta. Nah, di sini harus ada tambahan lagi jurnalnya, yaitu kas di bank, beban pajak, penghasilan PPh 23 final. Nah, berapa nih? Misalnya, oh iya Pak, 2 juta. Nah, kemudian ya, pendapatan bunga. Ya, pendapatan bunga berapa? Ya, berarti pendapatan bunga itu telah dikurangi PPh final.
Kasnya ya, kasnya bukan 100 juta. Kasnya 100 juta dikurang 2 juta. Jadi 98 juta. Kemudian beban pajak kini PPh 23 final 2 juta, pendapatan bunga 100 juta. Kira-kira gitu. Yang dikreditnya ya. Baik. Jadi ini namanya taksiran kelebihan pembayaran pajak. Apabila bukti potong itu lebih besar dibandingkan hutang pajak. Ya. Namanya masih taksiran. Nah, pertanyaannya kapan ini kemudian terrealisasi? Aset lain-lain ini, taksiran kelebihan pembayaran pajak ini yang lebih bayar tadi. Ini terrealisasi menjadi uang apabila sudah keluar SKP, surat ketetapan pajak. Nah, itu, surat ketetapan pajak lebih bayar. Ya, diterbitkan oleh misalnya DJP, keluarkan SKP LB, maka kita bisa klaim. Kita bisa restitusi. Pada saat ini kemudian katakanlah ya bisa diklaim, maka namanya bukan lagi taksiran. Namanya tagihan pajak. Klaim restitusi pajak. Ini bisa langsung cair ya. Ini namanya bukan lagi aset tak lancar, tapi sudah menjadi lancar karena bisa langsung cair, bisa ditagih ke negara. Kira-kira begitu. Ya, baik. Baik, sehingga nanti di laporan keuangan akan muncul seperti ini. Ya, ini contoh suatu penyajian yang salah ya. Ini mestinya tidak dibiarkan begini. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, ya ini dicatat sebagai aset bukan lancar ya, tapi tak lancar. Kenapa? Karena ini masih ragu-ragu dia. Kecuali SKP udah keluar, ya, baru bisa masuk aset lancar. Ya, kemudian ada akun utang pajak. Kemudian inilah yang disajikan di catatan atas laporan keuangan. Jadi dalam kasus ini konsolidasi ya. Ini ada laba konsolidasi sebelum pajak penghasilan. Ya, dikurangi laba bersih sebelum pajak penghasilan anak perusahaan. Karena gini ya, sekali lagi ya, SPT itu harus disusun masing-masing SPT, masing-masing perusahaan. Sedangkan accounting induk anak konsolidasi. Kan gitu ya di dalam PSAK 65 ya, yang kita bahas di Advanced Accounting 1. Jadi antara pajak dengan accounting, salah satu perbedaan lain adalah bahwa di dalam accounting bisa bukan bisa, wajib dikonsolidasi laporan keuangan perusahaan. Di dalam SPT tidak dikenal konsolidasi. Masing-masing bikin SPT sendiri-sendiri. Induk bikin, anak bikin, ya. Nah, sehingga pertanyaannya, Pak, kalau gitu investasi yang di anak dicatat seperti apa? Nah, dicatat dengan menggunakan kos yang tadi kita udah bahas. Ya, jadi SPT induk itu nggak ada hubungan dengan anak. Anak itu nanti dicatat hanya sebagai investasi saja. Mau dia 100% pun. Ya, even dia 100%. Ya, kepemilikan. Baik. Kemudian ini akan dilakukan koreksi fiskal. Ya, koreksi fiskal sehingga akan dapat berapa laba kena pajak. Coba saya skip ini ya. Ini yang saya jelasin tadi. Ini laba pajak penghasilan perusahaan. Ini perbedaan temporer. Ya. Kemudian perbedaan permanen. Nah, ini ya. Maka dapat di sini penghasilan kena pajak. Berapa pajak kini ya? Dikalikan tarif. Beban pajak kini. Inilah beban pajak kini. Berapa dibayar di muka? Oh, ada dibayar di muka, Pak. Dalam kasus dibayar di muka lebih besar daripada beban, maka muncul ya pajak penghasilan badan lebih bayar. Kira-kira seperti itu, ya. Maka di sini akan muncul ya pajak dibayar di muka berapa. Ini klaim restitusi. Kalau klaim itu berarti dia sudah bisa ditagih, ya. Klaim restitusi sudah menjadi tagihan pajak. Ini berdasarkan tahunnya. Kemudian hutang pajak, baik. Kira-kira hutang pajak ini paham ya di sini ya. Mana pajak perusahaan? Pajak perusahaan adalah ini. PPh badan. Kalau ini pajak siapa nih? Pajak perusahaan ini ya, 47 yang harus dia bayar ya. Kalau ini pajak siapa? Ini bukan pajak kita ya, tolong ya. Walaupun dia hutang pajak, ini bukan pajak kita. Misal begini, PPh pasal 21, ini pajak siapa nih?
Bukan pajak kita, bukan pajak perusahaan, pajak yang kita potong. ya, pajak karyawan yang kita potong, tapi belum kita setor ke negara, kira-kira gitu. Bisa ya? Nah, maka jurnalnya kan kalau bayar gaji, jurnalnya apa? Jurnalnya beban gaji 100 juta, terus lawannya apa? Lawannya hutang gaji, atau kas lah, kas katakan. Kasnya berapa? Bukan 100 juta. Tapi katakan 95 juta. 5 jutanya kemana? Pajaknya dia kita potong. Jadi beban gaji 100 juta, hutang gaji atau kas 95 juta, kemudian hutang PPh 21 5 juta. Inilah dia. Jadi kalau ada hutang PPh 21 itu bukan pajak perusahaan, tapi pajak karyawan yang dipotong oleh perusahaan. Yang nanti akan di-store ke negara oleh perusahaan. Kira-kira gitu. Ya, sehingga ini beban pajak penghasilan, ada yang kini, inilah dia, kini itu terdiri dari 3 ya. Sorry, terdiri dari 2 ya, non final dan final. Kemudian satu lagi yang tangguhan, nanti kita akan bahas di sesi-sesi yang berikutnya ya, pajak tangguhan. Ya. Kemudian yaitu penyajian ya di dalam catatan laporan keuangan ya. Ini diambil nanti itu kan rincian ya terkait apa yang sudah disajikan di laba ruginya ya. Di sini nggak ada laba rugi ya. Saya lupa menampilkan. Baik, sampai di sini ditanyakan mungkin. Bapak suaranya nggak terlalu kedengeran, Pak. Ya ini sinyalnya jelek nih. Sekarang jelas ya? Pak, tadi kayaknya internetnya. Sekarang jelas, tadi agak putus-putus gitu, Pak. Sorry, saya tethering masalahnya kan lampu saya mati. Iya, Pak. Ya lampu mati di sini, gelap. Saya buka jendela ya. Baik, ada pertanyaan mungkin di sini silakan. Nggak ada pertanyaan? Pak, ya. Habis ini kita langsung lanjut kuis. Ya kalau kalian udah paham ini kita kuis. Tapi pertanyaannya nanti ya kalian harus bisa jawab kuis itu kan. Jadi gini, intinya di dalam pajak kini itu adalah penjurnalan pajak itu sendiri. Tanpa pajak tangguhan, itu ntar pajak tangguhan. Ya, jadi pajak kini kan kita bisa hitung apabila sudah reconcile dulu kan. Ini contoh nih ya, di dalam kasus ini. Angka 1515 ini diperoleh dari mana laba fiskal? Ini kan setelah rekonsiliasi. Ya, tapi saya di soal nggak akan suruh Anda rekonsiliasi, tenang aja, nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Pak, udah nanti saya harus bikin rekonsiliasi. Enggak. Itu kan dipelajari di mata kuliah perpajakan, bukan di saya ya. Di saya bagaimana mencatatnya, kira-kira gitu. Jadi laba accounting, rekonsiliasi fiskal, temporer, tetap, baru kena laba fiskal. Laba fiskal kalikan tarif, namanya pajak kini. Bagaimana menjual pajak kini? Nah, inilah jurnalnya, beban pajak kini pada hutang PPh 29. Langsung. Kalau tidak ada pajak yang dipotong orang. Tapi kalau ada pajak yang dipotong orang, maka pajak yang dipotong orang ini harus kita kurangkan dengan PPh 29. Yang ini tadi kan, nah ini jurnalnya nih. Kira-kira gitu. Bagaimana mencarinya Pak? Lihat laporan keuangan, lihat di ledger. Ada nggak prepaid? Itulah dia. Pajak yang dipotong orang, prepaid tadi. Nah, biasanya prepaid 22, 23, 24, dan satu lagi. Ada prepaid yang sifatnya angsuran. Angsuran pajak. Ya, angsuran pajak tahun berjalan tuh ya. Itu dasarnya hitungan tahun lalu. Kira-kira gitu. Nah, kalau ternyata prepaid-nya ini lebih besar daripada hutang, bisa terjadi kita adanya taksiran kelebihan bayar. Versinya kita. Oh, ternyata prepaid-nya lebih besar Pak dari hutangnya, maka kita jurnal. Prepaid-nya tadi dikreditkan semua, muncul kelebihan, taksiran kelebihan pembayaran pajak. Taksiran kelebihan pembayaran pajak ada di mana Pak? Ada di aset tidak lancar lain-lain. Nah, kapan realisasi? Tunggu SKP keluar. SKP keluar. Nah, pertanyaannya SKP ini kita setuju nggak? Kan bisa kita keberatan juga kan? Ya, kalau kita setuju, langsung SKP kita jurnal.
Misalnya, berdasarkan hitungan kita sih, kita lebih bayar 1 miliar, tapi SKP keluar 800. Maka kita sesuaikan jurnal. Beban lain-lain, kemudian pada apa? Beban lain-lain, tagihan pajak, tagihan restitusi pajak, kemudian di bawahnya pada taksiran kelebihan pembayaran pajak itu dibuang semua, kredit habis. Nah, tagihan restitusi pajak inilah nanti yang menjadi piutang pajak yang kita bisa tagih ke negara. Kira-kira gitu, ya. Itulah siklus seterusnya. Sampai di sini ditanyakan mungkin silakan. Ya, maka sebenarnya teman-teman ya, kalian harus paham dulu tuh mengenai perpajakan, bagaimana rekonsiliasi, bagaimana apa itu PPh 22, apa itu PPh 23, 24, 25. Kalau itu kalian nggak paham, kalian nggak akan bisa paham jurnal ini. Yang kedua juga harus memahami yang namanya konsep ini ya, wajib pungut, wajib potong. Ya, kalau kalian nggak paham itu juga, nggak mustahil kita bisa masuk sini. Ya, kira-kira gitu. Makanya mata kuliah ini sebetulnya cocoknya diambil oleh mahasiswa yang sudah lulus perpajakan. Kira-kira gitu. Jelas? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau pertanyaan? Pak, kalau misalnya nih kita kan lebih bayar Iya. Kelebihan. Nah, itu bisa nggak? Kita nggak usah tagih ke negara, tapi dipotong buat pajak berikutnya. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi mengurangi pembayaran pajak berikutnya. Enggak. Itu pokoknya selesai di tahun itu. Misalnya ini tagihan restitusi 2017, selesai di tahun itu harus kita tagih. Sorry, saya ulangin ya, harus kita tagih 2017. Lah tahun berikutnya hitungan sendiri-sendiri setiap tahun. Oh. Oke, Kak. Ya, kira-kira gitu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Makanya di sini kan coba saya ambil sini. Coba perhatikan ya. Sebentar. Mana tadi? Ini coba perhatikan. Ini kan klaim restitusi kan per tahun dia kan. 2007, 2006, 2005, 2004. Per tahun hitungannya. Close setiap tahun. Tahun berikutnya. Ini kita lebih bayar tahun lalunya Pak. Bisa nggak ditarik berikutnya? Nggak bisa. Carry forward nggak bisa. Kira-kira gitu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Pak. Ya, silakan. Kayak Pak. Soalnya kayak waktu itu yang kalau pajak kita dia diajarinnya, kalau di pajak waktu itu kita diajarinnya bisa dipakai buat bayar pajak tahun depan gitu deh kayaknya. Itu PPN kali. Iya kali ya, PPH. Pak. PPN yang bisa carry forward. Karena PPN kan basisnya bulanan. Masa kan, makanya ada SPT masa. Itu. Ya, kalau PPH enggak, dia close tahunan close-nya. Ya. Karena logikanya kalau gitu ya ngapain ini dia jurnal nih, dia dimasukkan sebagai akun sendiri nih. Klaim restitusi pajak per tahun lagi kan, 2004, 2005, 2006, 2007. Ini kan menunggu penyelesaian. Ya, claim for tax refund. Jelas? Nah, per tahun ini nanti close-nya di mana ya? Ya tadi SKP. Kalau ada sengketa pajak, ya tunggu putusan pengadilan pajak. Misalnya SKP-nya kita nggak setuju, saya nggak setuju, keberatan tuh. Ya udah silakan ke pengadilan pajak. Nah, nanti pengadilan pajak memutuskan berapa pajak kita terutang sebenarnya, atau berapa kita yang lebih bayar sebenarnya. Kira-kira gitu. Jelas? Ada pertanyaan lain mungkin? Silakan. Nah, baterai saya kayaknya masih cukup nih, ya. Pak, kalau kurang bayar gimana? Misalkan tahun lalu kita udah hitung segini, terus abis itu udah bayar, tapi ternyata dari pajaknya hitung kita kurang bayar. Iya. Oh, menurut kita versi kita lebih bayar. Ternyata kurang bayar, ya dikoreksi kalau kita terima SKP-nya itu. Kan gini ya, hitungan kita lebih bayar, ya kan? Jadi ada estimated claim for tax refund, ya. Tapi keluar SKP, SKP-nya bukan lebih bayar, malah kurang bayar SKP KB. Nah, pertanyaannya SKP-nya kita terima nggak? Kalau kita terima ya, kita nggak mau ribut gitu ya. Udah saya terima deh. Maka yang tadi kita catat lebih bayar. Putus, Pak. Tadi. Sekarang Suaranya putus-putus, Pak. Pak, udah diulang lagi nggak Pak yang part terakhir? Ulangin ya, saya ulangin ya. Sekarang jelas ya.
Baik. Ya. Kalau ternyata kita hitung versi kita lebih bayar, tapi kemudian keluar SKP KB kurang bayar malah. Nah, itu gimana? Dalam kasus seperti itu, yang dulu kita catat lebih bayar, itu kita koreksi semua, kita buang semua. Kita bebankan semua. Bahkan nambah. Misalnya gini ya, versi kita 1 miliar lebih bayar. Ya. Ternyata keluar SKP KB. SKP KB kita kata versi DJP kita kurang 200 juta, bukan lebih. Maka jurnalnya beban pajak 1,2 juta, estimasi lebih bayar di kredit 1 miliar, kemudian utang pajak 200. Gitu. Bisa ya? Yang di debit tadi apa, Pak? Beban pajak atau beban pajak lain-lain lah gitu ya. Jadi memang ini jadi masalah karena dari periode itu sering jadi masalah akuntansi karena dari periode sebelumnya. Maka ini sering orang nanya ke saya, Pak, kalau gitu jurnalnya akunnya namanya apa? Aduh, bingung juga ya. Kalau beban pajak kini nggak bisa juga. Tuh, kenapa? Karena beban pajak kini kan cukup dari tahun ini aja. Nah, maka banyak orang menjurnal dengan cara melakukan pencatatan beban lain-lain jadinya. Kalau di lapangan ya. Nah, mestinya begitu. Saya sih nggak boleh gitu juga. Yang benar itu tahun sebelumnya di restate. Baru betul. Itu loh. Tapi orang nggak berani restate. Jangan, Pak. Karena kalau saya restate, laporan keuangan saya kan sudah sampaikan ke RUPS. Nanti saya gimana jelasinnya ke pemegang saham? Bingung kan gitu ya. Nah, pengertian restate itu kan laporan keuangan yang lalu-lalu itu dibongkar semua lagi. Gitu. Disajikan kembali. Itu suka jadi masalah tuh. Ya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Yang tadi PPh 23 kalau dipotong orang lain, misalnya ada jasa, kita udah buka faktur pajak di tahun ini, tapi orangnya bayar di tahun berikutnya. Dan PPh 23-nya di tahun berikutnya. Nah, PPh 23 ini gimana mau ngakuinya, Pak? Ya ini berarti jasanya kita ya, bukan jasa orang ke kita ya. Gitu ya, Bu ya? Iya, jasa kita ke orang lain. Jadi orang lain memotong kita. Pajak kita. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita Kan kita udah buka faktur pajak. Iya, nggak apa-apa, yang penting kita ada bukti potongnya kan? Gitu. Lah bukti potong ini kita jurnal, masukkan akun, pajak dibayar di muka. Enggak, maksudnya gini, perbedaan PPh 23 dengan PPN-nya. Masa PPN Desember, tapi masa PPh 23 di Januari atau Februari, Pak. Oh, saya nggak begitu ini itu ya, tapi mestinya sih sama ya. Kalau beda agak aneh juga tuh. Beda tahun pajak antara PPN dengan PPh. Mestinya sih sama mestinya. Kira-kira gitu. Fakturnya mestinya sama itu, Bu. Kalau beda tahun agak aneh juga. Ya, tapi ya itu saya sih nggak terlalu nguasain terkait ini ya, KUP-nya ya. Tapi nanti tolong dikonfirm ke dosen pajak lah. Ya. Jelas, Bu ya? Ada lagi? Pak. Iya, ada lagi pertanyaan lain mungkin, silakan. Ada pertanyaan? Bentar ya, saya coba masuk ke soal yang udah saya kasih. Ya, soal kuis. Pak, suaranya tadi keputus-putus lagi. Iya, sebentar. Tadi saya belum lihat. Coba saya mau tunjukin soal dulu ya, soal kuis. Sebentar. Iya, boleh. Share screen. Kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan, Pak. Ya, jadi ini kuis, nanti kalian kerjakan. Ini sudah jelas rekonsiliasinya sudah ada semua. Kalian nggak usah mikirin rekonsiliasinya. Terus ada pajak dibayar di muka. Ya, pajak dibayar di muka.
muka, yang saya minta di sini, susunlah jurnal PPH-nya saja berdasarkan data di atas. Ya, untuk tahun berakhir per 31 Desember 2021. Kemudian di sini yang poin kedua, jika Dirjen Pajak melakukan SKP kurang bayar sebesar 50, bikinlah jurnalnya. Kira-kira 1-2 ini aja, singkat sih, ya. Nah, soal ini nanti ini kalian jawab aja langsung di bawah, diketik di Word ini langsung di file ini, ya. Bikin nanti nama filenya itu bikin nomor induknya, terus strip namanya, nama mahasiswanya atau mahasiswinya, ya. Bikin file itu, lah nanti itu tolong dikumpul ke si siapa, si Sintika. Sintika langsung kirim ke Telegram semua ya jawabannya ya. Oh, jadi satu file, Pak? Iya betul, digabung-gabung jadi satu file supaya nggak nanti takutnya ada yang saya nggak ngambil filenya jadi nggak kehitung. Jadi itu nanti satu file. Nah, nanti dikirimnya itu kalau boleh paling telat jam 12 ya. Jam 12 siang ini, Pak? Betul, jadi kan ada 2 jam kurang ya. Ini kan cuma jurnal doang 2 biji, gampang lah. Gitu ya. Oke. Bisa ya Sintika ya? Ya, bisa, Pak. Ya pokoknya gini, ngirimnya ke Sintika atau paling telat jam 12. Sintika ngirim ke saya ya terserah. Ya, oke Pak. Ada pertanyaan di sini mungkin, silakan. Ada pertanyaan? Jadi bentuknya Word aja ya Pak? Ya, ketik aja situ jawabannya, jurnalnya diketik. Cuman yang penting tadi ya, penamaan filenya itu nomor induknya, strip, nama mahasiswanya. Ini sama mahasiswa, nama mahasiswa. Ya, nanti taruh di atas itunya ya, di atas apa namanya soalnya. Nama ini, nicknya ini. Sorry, itu kan kena satu file semua ya, sorry. Satu file semua. Kalau satu file semua ya nanti bikin aja jawaban kuis 1 gitu ya, sama Sintika yang bikin nama filenya jawaban kuis 1. Oke Pak. Satu file semua berarti ya, gabungan. Bisa? Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Baik, jadi itu tugas kalian ya. Kemudian yang kedua nanti tolong juga dibaca di Pesaka 46-nya secara clear, secara apa namanya, supaya paham maksud-maksud yang terkait rekonsiliasi fiskal, beda temporer, beda tetap. Ya, minggu depan kita akan bahas mengenai pajak tanggungan. Ya, pajak tanggungan mungkin udah masuk sedikit-sedikit lah, bagaimana teorinya ya, sampai kemudian bagaimana penjurnalannya itu minggu depan. Saya kira seperti itu. Ya, baik, ada pertanyaan mungkin di sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya close ya. Mungkin nanti pertanyaannya lewat Telegram boleh nggak Pak? Kenapa? Oh, kalau nanya. ada pertanyaan lebih lanjut lewat Telegram aja kali ya. Oh, siap. Pertanyaan bisa di Telegram, silakan aja. Silakan ya. Kita bisa lanjut diskusi di lewat Telegram gitu maksudnya Pak? Iya, bisa. Tapi ya kalau di Telegram kan nggak bisa kayak begini langsung bertanya, paling texting dulu kan, baru dijawab gitu kan. Ada keterbatasan. Kepikiran pertanyaannya Pak. Oh gitu. Ya. Tapi jangan nanya jawaban kuis ya. Itu mah kerjain sendiri kan, saya udah jelasin tadi. Sujaya yang mau nanya Pak, tanya jawaban. Ya gimana? Ya gitu ya, jelas ya? Bisa ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya close kuliahnya. Sampai ketemu minggu depan ya. Oh ya, nanti tanggal berapa itu ya? Tanggal minggu depan tanggal berapa? Tanggal 19, Pak. 19 ya. 19. Terus minggu depannya lagi tanggal 26 ya? Iya, 26. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, 26 karena memang kalau peraturan kampus sih nggak mesti kita selalu tatap muka. 26 itu saya coba kuliah kita itu, nanti saya kirim bahannya, tapi saya akan kirim video full. Ya, video full, penjelasan mengenai bahan itu, kalian tonton sendiri dan akan tetap ada kuisnya. Ya, tapi 26 kita upayakan mungkin belum tidak tatap muka ya. Jadi minggu depan masih tatap muka, 26 jadi ada selingan sedikit lah.
Karena memang tatap muka nggak boleh terus-menerus, takut kalian juga kena radiasi ini nih. Radiasi apa namanya, zoom fatigue istilahnya kan gitu ya. Itu ya kira-kira ya. Makasih ya. Kita close pertemuan hari ini. Saya tunggu jawaban kuisnya. Tetap jaga social distancing ya dan tetap sehat. Makasih ya. See you ya. Oke, makasih Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.